jangan ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Dondi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Mubarak Channel. Ini ada video, di mana Dr. Richard Lee bertanya mengenai pengalaman Ko Dondi Tan ketika masuk Islam. Rupanya Dr. Richard Lee ingin melihat pandangan Ko Dondi mengenai pengalamannya masuk Islam, atau dalam menangani orang yang ingin atau sudah menjadi mualaf. Ini menarik, mari kita simak videonya. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya. Waktu saya ngomong, besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh ya. gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Ko Dondi dulu waktu pertama kali mualaf, dapat tentangan nggak dari keluarga? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Rupanya Dr. Richard Lee mengalami penentangan dari orang tua dan keluarganya, setelah mereka mengetahui bahwa Dr. Richard Lee itu punya niat untuk menjadi mualaf. Makanya Dr. Richard Lee memerlukan pandangan dari Ko Dondi Tan ketika beliau menjadi mualaf. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustaz Ali. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu jawab saya. Menjawabnya? Puluh. Langsung aja. Ada satu maaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Luar biasa, pengalaman dari kisah Ko Dondi Tan dalam menangani mualafnya. Dia rela berkorban untuk memfasilitasi mualaf itu dari nol sampai menjadi pengacara. Dan yang paling berkesan adalah dia mengajarkan untuk berbakti dan menghormati orang tua. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan gitu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Dondi? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan Dondi. Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Ya. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Alhamdulillah, dari perkataan Dr. Richard Lee,
kita dapat menyaksikan keyakinannya terhadap Islam sudah bulat, walaupun ada pertentangan dari orang tuanya, dan ia pun ingin belajar lebih banyak lagi tentang Islam dari Koh Dondi Tan. Baiklah sampai di sini dulu. Mubarok Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.